semuanya, kembali lagi dengan saya Dewi. Nah, kali ini dalam video ini ya, kita akan mengulas mengenai sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Nah, artikel kali ini itu ditulis oleh Ade Fatimah. Nah, akan diulas oleh saya. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Nah, seperti biasa, yang pertama kita bahas adalah mengenai motivasi, isu, dan fenomena market. Jadi di latar belakang atau pendahuluannya dia, si peneliti atau penulis ini tuh telah menjelaskan mengenai motivasinya. Jadi mengenai pembangunan ekonomi. Di sini di artikel itu dia menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia itu mengarah pada industrialisasi. Namun sayangnya peningkatan jumlah industri kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur di Indonesia yang menurun. Nah, hal ini tuh berdasarkan data indeks manajer pembelian yang selalu di bawah angka 50. Jadi dalam pendahuluan atau pengantar dia itu menjelaskan bagaimana cara menghitung indeks manajer pembeliannya. Maksudnya jadi dia ngelihat kinerja ekonomi manufaktur di Indonesia itu ternyata diukur dari indeks manajer pembeliannya. Nah, di sini itu menurut saya kritiknya tidak ada kritik ya, karena penulis itu telah menjelaskan latar belakangnya dengan baik, bahkan menyebutkan berdasarkan data apa yang dia gunakan pada latar belakangnya dia. Selain itu nih, penulis juga menyebutkan nih beberapa kasus yang terkait dengan isu yang diambil yang merupakan fenomena yang menjadi dasar dari motivasi ini. Jadi setelah dia menjelaskan mengenai latar belakang pembangunan ekonomi itu ternyata kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufakturnya, setelah itu di paragraf selanjutnya dia menyebutkan beberapa kasus-kasus yang mendasari atau kejadian yang berkaitan dengan hal tersebut, dan itu kasus-kasus yang dia gunakan itu menurut saya termasuk kasus-kasus yang terbaru. Selanjutnya adalah artikel-artikel utama dalam penelitian. Di sini penulis menyebutkan mengenai artikel dari Kurniawan tahun 2016, Melani tahun 2015. Dan di sini kritik saya, memang peneliti mencantumkan nama-nama penulis dan tahun terbit artikel yang digunakannya. Itu bagus dan itu memang harus ya. Namun artikel yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti tidak terlalu beragam atau banyak. Jadi contohnya biasanya kita pakai beberapa artikel yang ditulis oleh siapa, tapi yang kali ini dia cuma pakai dua itu tadi, dari Kurniawan dan Melani. Nah, bagusnya dia tetap menuliskan siapa penulis artikelnya dan tahun terbitnya kapan. Jadi tidak hanya ini pernyataan ini tapi tidak ada dasarnya atau tidak ada tulisannya itu ditulis oleh siapa. Nah, di sini yang selanjutnya kita bahas adalah mengenai novelty. Nah, yang di sini sayang sekali peneliti tidak menjelaskan secara jelas nih novelty penelitian di bagian abstrak maupun pengantarnya. Jadi, tapi dia memang menjelaskan tentang kebaruannya. Ya, memang kasus-kasus yang dia digunakan itu merupakan kasus-kasus baru, tapi dia tidak menjelaskan secara jelas nih dari si novelty penelitian ini sendiri. Nah, di sini mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sayangnya di sini peneliti tidak membuat sebuah kolom baru atau sebuah paragraf tersendiri atau bagian tersendiri yang menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan masalah. Jadi peneliti itu membuat kita mencari tahu apa itu masalahnya dan tujuan dari penelitian ini dari sepanjang artikel. Jadi dia tidak menjelaskan masalah rumusan masalahnya 1, apa, 2, apa, 3, apa gitu, enggak. Jadi dia tidak menjelaskan secara langsung dan struktur apa yang menjadi masalah, tujuan dan penelitian. Di sini tujuan penelitian dia hanya menjelaskan sekilas saja secara singkat di bagian pengantar, yaitu untuk mengetahui apakah economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2019. Nah, yang selanjutnya mengenai kontribusi penelitian. Di sini kontribusi penelitian itu dijelaskan menjadi satu dengan penjelasan tujuan. Ya, itu menurut saya kritiknya ya. Jadi kayak tujuannya itu kurang jelaskan seperti yang saya sebutkan sebelumnya nih di yang sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini tuh secara singkat dijelaskan di bagian latar belakang atau di bagian pengantar.
Nah, karena dia tidak menjelaskan tujuannya sendiri di sebuah tempat yang berbeda sama-sama dengan rumusan masalahnya, dia hanya dijelaskan di situ, kontribusinya itu dijadiin satu. Jadi kontribusi penelitiannya itu dijadiin satu di situ. Gitu. Menurut saya memang oke lah, kita ngerti tujuan masalahnya, tujuan penelitiannya apa, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau misalkan dia membuat kolom sendiri mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitiannya tersendiri agar lebih jelas. Nah, yang selanjutnya adalah grand teori yang digunakan oleh peneliti. Di sini peneliti menggunakan teori stewardship, teori akuntansi positif, dan teori legitimasi. Di sini nih yang saya suka, menurut saya poin di sini tuh kritiknya di sini penulis menjelaskan teori apa yang digunakan dan menjelaskan secara jelas mengenai keterkaitan teori tersebut dengan jelas juga. Jadi selain itu ya, menurut saya ini bagus karena selain dia menggunakan teori ini, menjelaskan teori ini dan teori ini apa artinya, dia juga menjelaskan nih secara ini keterkaitannya apa sih dengan jelas juga. Jadi nggak kita harus menerka-nerka sendiri, tapi dia sudah menuliskan di situ ini loh keterkaitannya apa gitu. Nah, selain itu penulis juga memberikan beberapa pengertian atas istilah-istilah terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi selain cuma dia ngasih tahu ini terkait dengan ini, yang ini terkait dengan ini, itu dia juga ngasih tahu yang ini tuh artinya ini, yang ini artinya ini. Jadi kita bisa dengan tujuan, menurut saya kita biar bisa lebih paham aja sih sama apa yang dimaksud. Nah, mengenai yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi di sini tuh ada 7 hipotesis yang semuanya yang H1 itu mengenai environmental performance yang berpengaruh atau enggak berpengaruh. Kalau yang hipotesis kedua itu corporate image yang berpengaruh. Kalau misalnya yang ketiga adalah corporate social performance. Untuk hipotesis keempat mengenai competitive advantage, yang untuk hipotesis kelima competitive advantage, yaitu pengaruhnya pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang hipotesis keenam adalah competitive advantage, yaitu pengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang hipotesis terakhir yaitu hipotesis 7 itu mengenai competitive advantage, yaitu pengaruh pada hubungan social performance terhadap economic performance. Jadi menurut saya di sini dia poin di sini saya memuji penulis karena dia menuliskan hipotesisnya secara jelas nih. Hipotesis mulai dari hipotesis yang pertama sampai dengan hipotesis yang ketujuh. Untuk rangka konseptual di sini saya tidak ada kritik di poin ini karena penulis itu telah menjelaskan dengan jelas dan menunjukkan kerangka konseptual dalam penelitian. Jadi di dalam penelitian itu, di dalam artikel itu dia sudah menjelaskan diagram atau grafik ya, semacam inilah yang kita bisa lihat sendiri di sini itu kerangka konseptualnya gimana. Karena nggak semua peneliti melakukan hal itu, jadi kadang kita harus membaca sendiri dan mengetahui, kita harus menyimpulkan sendiri, sedangkan dia dengan jelas sudah selain kita bisa membaca sendiri, dia sudah menjelaskan secara singkat. Ini kerangka konseptualnya. Nah, untuk operasional variabel penelitian dan metode analisis data, di sini metode analisis data itu menggunakan analisis statistik deskriptif. Di sini kritiknya itu pada poin peneliti telah menjelaskan dengan baik metode analisis data yang digunakannya dan memberikan definisi operasional variabel penelitian beserta dengan cara menghitungnya. Selain itu, peneliti juga telah mencantumkan data penulis dan tahun terbit atas data-data yang digunakan oleh peneliti. Jadi dia nggak cuma ambil data, tapi siapa yang nulis dan tahun terbitnya dia tetap konstan memberikan dan menuliskan di artikelnya dia agar sumber data yang dia gunakan itu menunjukkan itu datanya kredibel dan tidak menghilangkan kredit atas penulis aslinya. Nah, untuk uji yang dilakukan peneliti ini udah lengkap ya, dari uji Chow untuk menentukan dia pakainya CEM, FEM atau EREM, mana yang lebih tepat. Nah, yang kedua itu uji Hausman, yang ketiga uji Lagrange multiplier, uji asumsi klasik, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji P. Nah, di sini kritiknya itu menurut saya udah lengkap untuk uji-ujinya. Nah, selanjutnya adalah hasil pembahasannya. Di sini dengan menggunakan uji Chow, ternyata si random effect model itu lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Kalau uji F, jadi F statistiknya lebih besar daripada F tabel sehingga H0 ditolak tapi HA diterima. Untuk uji ke yang koefisien determinasi, ternyata adjusted R squared adalah 0,61800
1,8 berpengaruh, tapi sisanya yaitu sekitar 38,2% itu nggak berpengaruh gitu. Nah, di sini juga menurut saya peneliti telah melampirkan bagus ya. Di sini peneliti telah melampirkan tabel atas hasil-hasil uji yang dilakukan dan memberikan penjelasan secara singkat atas hasil dari uji tersebut. Jadi itu udah lengkap, dia udah nunjukin nih tabelnya ini, cara bacanya gini dan hasilnya seperti ini gitu. Nah, untuk kesimpulan dan daftar pustaka, ini peneliti itu telah menjelaskan secara baik dan singkat atas hasil penelitian dalam kesimpulannya gitu. Jadi dia udah membuat secara singkat kesimpulannya sendiri, gimana biar lebih ringkas lagi. Bahkan peneliti juga menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam kesimpulan. Jadi di kesimpulan itu selain di bagian si babnya kesimpulan, selain ada kesimpulan ternyata ada batasan-batasan gitu. Nah, untuk yang daftar pustaka, peneliti itu telah menuliskan daftar pustaka dalam akhir penelitian dengan baik dan benar. Sekian ulasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak atas